Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Masih di channel Ibu Winarni. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pada pembelajaran 1. Simak videonya ya. Sekarang dibuka halaman 136. Ayo membaca bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Ada panci, ada wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar berikut. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Kemudian anak-anakku, coba sekarang kalian buka halaman 138. Ayo menulis. Perhatikan dengan seksama bacaan tadi dan kalian akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut. Lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Kata yang pertama adalah bahan. Artinya, barang yang dibuat menjadi satu benda tertentu atau bakal. Contoh kalimat, panci terbuat dari bahan aluminium. Yang kedua, bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Kata yang kedua adalah menghantar. Artinya mengirimkan atau membawa. Contoh kalimat, logam besi dapat menghantar panas dengan baik. 2. Bahan isolator sulit menghantar panas. Kata yang ketiga adalah konduktor. Artinya benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Contoh kalimat, beberapa contoh bahan yang bersifat konduktor antara lain besi, tembaga, baja, aluminium. Kemudian contoh yang lain, ada banyak bahan yang digolongkan ke dalam jenis konduktor. Kata yang keempat, isolator, artinya penyekat atau pengisolasi.
Contoh kalimat, isolator merupakan jenis bahan yang memiliki sifat berlawanan dengan bahan konduktor. Contoh yang lain, isolator bersifat tidak menghantarkan panas. Kata kelima adalah semikonduktor, artinya bahan yang punya daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator. Contoh kalimat, bahan semikonduktor bisa ditemukan pada berbagai komponen elektronika. Kata yang keenam adalah alat, artinya benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau perkakas atau perabotan. Contoh kalimat, isolator melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan. Yang kedua, panci, wajan, dan kompor termasuk alat-alat dapur. Kemudian berdasarkan bacaan di atas, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut. Paragraf 1, kalimatnya 1. Di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Yang kedua, pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. 3. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. 4. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. 5. Bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Kemudian paragraf kedua, kalimatnya 1. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. 2. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Kemudian paragraf 3, kalimatnya 1. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Yang kedua, beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Kemudian paragraf 4, kalimatnya 1. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Yang kedua, ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Yang ketiga, penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas.